kalau kita ngomongin soal pejabat publik korup, ini bukan kali pertama yang sudah terbukti itu, katakanlah kasus Gayus, kemudian Wawan Ridwan, begitu ya. Mereka kan juga bermasalah. Di mana sih celah mereka bisa bermain di bawah tanah? Maksudnya ini kan eselon 3 gitu yang bermasalah. Apa yang perlu kita perbaiki? Kalau kasusnya Gayus memang berbeda dengan kasus yang sekarang. Karena dari kasus Gayus itu kasusnya di keberatan dan banding. Intinya adalah ada hubungan mutualisme. Saya ingin utang pajaknya rendah karena orang pada nggak mau bayar pajak. Karena tadi karakteristik yang maksa, kemudian ada ungkapan taxation is legalized robbery. Walaupun itu sudah ditiadakan tapi tetap muncul sifat memaksanya di Undang-Undang Dasar dan di pengertian pajak, pada nggak mau. Nah, kalau dulu memang ada di keberatan dan banding. Kenapa? Nego. Intinya nego, hubungan mutualisme, kalau bahasa Jawa, wani piro. Nah, mau tingkat berapa? Atau yang kedua, ono rego, ono rupo. Ada harga, ada barang. Ini mau yang mana? Kalau yang kayak gini, nah itu. Nah, itu kayak yang dulu. Nah, kalau yang sekarang di level pengadilan pajak sudah sulit. Kalau oknum selalu ada. Panitera juga sudah sulit. Walaupun oknum selalu ada, ya dimanapun itu ya. Kenapa? Nah, dari pengalaman misalkan banyak orang termasuk saya sebagai kuasa itu lebih fair ketika keberatan dan banding. Nah, sekarang ini masalahnya ada di level pemeriksaan. Nah, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Wah, ini utang pajak besar. Masalahnya sepele, masalah beda penafsiran. Mbak Ilona, saya nulis angka 6, menurut Mbak Ilona itu 9. Barangnya sama, sudut pandang beda. Oke, kalau nggak mau saya akan tetapkan angka 9. Janganlah Pak. Kalau bisa, disitulah kalau bisa, misalkan dari 1 miliar turun 400, yang 600-nya kita bagi 2. Belum ada keputusan. Tapi di situ ada posisi yang memang tawar-menawar terjadi. Ini yang sulit terdeteksi karena mutualisme. Iya, sama-sama nakal ya Pak. Nah, kenapa nakal? Karena saya sudah kepalang tanggung kena utang pajak gede. Kalau membayar sampai proses pengadilan bisa 4 tahun, 6 tahun di pengadilan pajak belum mahkamah. Bahkan pernah saya ngitung 10 tahun bisa baru kelar. Ingkrah di pengadilan pajak naik lagi. Nah, di situ. Sorry Pak, ini singkat saja dijawab bahwa banyak juga pelaku usaha yang mengakunya curhatnya ya kepada kami, itu kebanyakan mereka sebenarnya bukan nggak mau bayar pajak, kadang nggak ngerti, tiba-tiba ditagihnya gede. Itu gimana menurut Anda? Ya, nggak ngerti, karena kan istilah di dalam undang-undang, kalau sudah diundangkan semua wajib tahu. Kan di situ, wajibnya sudah wajib tahu sehingga kalau nggak ngerti ya salah dia. Itulah kenapa memang saya sering kali mengatakan, tolong lu benerin pajak lu. Kalau lu mau transaksi, lu pikirin pajak lu. Harus punya tanggung jawab masing-masing gitu ya.